Pimpin doa dulu merah. Iyalah. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, baik, hari ini kita akan mempelajari atau belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial atau AI atau AI. Kalau bahasa Inggris peningkatannya disebut AI. Paham? Paham ya, sedikit sudah pernah cari tahu lah apa itu AI. Sebelum belajar, Bapak tanya dulu siapa yang nggak turun hari ini? Ayu. Indah, Ayu. Riko. Iqbal. Siapa yang nggak turun? Markis. Dah nanti Bapak. Ih, bocor pulpennya. Dah lanjut. Hari ini kita akan mempelajari tentang coding berpikir komputasional sebagai konsep dasar pembelajaran coding atau kecerdasan artifisial. Ya. Nah, kita memahami berpikir komputasional, memahami cara komputer berpikir yang akan kita terapkan ke diri kita atau diri kalian masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa Jal? Kok di Jal kayak sendiri situ, asik sendiri? Ayo fokus Jal. Nah, tujuan pembelajarannya adalah memahami berpikir komputasional, memahami konsep berpikir komputasional, mengenal 4 prinsip utama, terus menerapkan coding atau KKA itu dalam kehidupan sehari-hari. Mengenal apa itu cara berpikir yang logis dan sistematis, mengetahui pilar-pilar penting dalam berpikir komputasional, dan melihat bagaimana prinsip digunakan sehari-hari dan saat membuat coding. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis. Sistematis itu biasanya yang kalian ketahui apa? Sistematis. Belajar. 1, 2, 3, 4 berurutan, benar. Mirip seperti kita menyusun rencana atau langkah-langkah untuk mencapai sesuatu. Cara berpikir ini bisa digunakan oleh manusia dan juga komputer. Jadi berpikir komputasional itu adalah menerapkan pada manusia atau kita ini dalam kehidupan sehari-hari menggunakan teknik komputer. Lanjut ya, kayaknya Bapak di sini aja deh. Soalnya bakal nextnya susah. Ini ada gambarnya. Nah, ini adalah 4 prinsip utamanya. Prinsip utamanya yang pertama apa? Dekomposisi. Terus pengenalan Yang ketiga apa? Abstraksi. Yang keempat apa? Algoritma. Dekomposisi di sini adalah memecah masalah menjadi bagian kecil-kecil. Seperti dekomposisi di pelajaran matematika. Ada dekomposisi bangun datar, ada ya juga ada dekomposisi bilangan bulat, ya kan? Jadi dijadikan bagian-bagian atau part-part yang kecil. Nah, tujuannya adalah agar lebih mudah dalam menyelesaikan sebuah masalah. Itu dekomposisi dalam coding. Terus ada pengenalan pola, mencari kesamaan, kemiripan atau tren dalam masalah yang berbeda atau dalam bagian masalah yang sama. Itu pengenalan pola itu seperti misalnya ada persegi, terus lingkaran, nanti diulangi lagi persegi, terus lingkaran,
Itu adalah pengenalan pola. Terus ada abstraksi, fokus pada informasi yang penting dan mengabaikan detail yang tidak perlu. Jadi kalian dalam abstraksi, dalam prinsip berpikir komputasional itu kalian lebih mementingkan apa yang penting saja. Tidak pokoknya kalian itu tidak tidak terlalu perlu mencari hal-hal yang tidak penting, fokus ke tujuan, mencari sesuatu yang penting saja. Contohnya misalnya di dalam sebuah materi kalian, ini perumpamaannya, kayak dalam pembelajaran bahasa, misalnya kalian mencari ide pokok, nah itu sama, berpikir abstraksi. Terus ada algoritma. Algoritma di sini adalah membuat serangkaian langkah-langkah yang terurut jelas untuk menyelesaikan masalah. Itu berpikir algoritma. Secara algoritmanya gitu, kita mengerjakan sesuatu itu secara urutan, sistematis. Tidak ada langkah yang didahulukan terlebih dahulu karena akan merusak serangkaian yang telah dibuat. Biasanya kalau misalnya mau makan nih, biasanya kan ya cuci tangan dulu, ya kan? Ambil piring, nasi dan segala macam, cuci tangannya pakai sabun. Nah, ketika kita misalnya mengambil piringnya pun, ini ketika makan di rumah, beda di tempat makan ya. Kalau di tempat makan kan kita disiapkan baru cuci tangan. Kalau di rumah kan kita harusnya cuci tangan dulu nih. Misal tangan kita habis megang apa nggak tahu, baru kita ambil piring, ambil nasi dan segala macam, ambil lauknya baru bisa makan. Nah, ketika urutan itu salah, maka yang terjadi akan apa? Misalnya kalau dalam makan, mungkin bisa sakit perut karena tangan kita belum bersih, kita sudah ngambil makanan. Seperti itu. Itu serangkaian urutan yang memang sudah dibuat secara urutan, tidak sembarangan itu. Kalau misalnya kita melakukan langkah-langkahnya secara sembarangan, ya akan merusak serangkaian yang telah dibuat. Lanjut. Contoh dalam kehidupan sehari-hari nih. Tadi kan Bapak sudah nyebutin beberapa contoh, nih sekarang contoh-contoh yang lain. Dekomposisi. Rumah kotor. Kita pecah jadi apa? Rumah kotor misalnya, dalam rumah kita dalam keadaan kotor. Ada yang menyapu lantai, kita bagi-bagi tuh tugas-tugasnya dulu. Apa aja? Menyapu lantai, mengepel, membuang sampah, membersihkan kamar mandi, itu lebih mudah kan? Kalau kita bagi-bagi menjadi bagian kecil, kalau misalnya kita ngelihat misalnya sampai rumah, aduh rumahku kotornya atau kamarku kotornya, ngapain dulu ya? Udah kalian pikir aja tuh, oh pertama aku beresin dulu, ambilin sampah, nanti baru nyapu, baru mengepel, ya kan? Nah, itu sudah dekomposisi, kalian membagi sebuah masalah menjadi bagian-bagian kecil. Lalu ada pengenalan pola. Tanaman butuh air. Nah, setiap kita menanam bunga, cabai, atau pohon, kita tahu mereka selalu butuh air dan cahaya matahari untuk tumbuh. Nah, itu pola. Yang dimaksud apa? Kita setiap pagi menyiram tanaman. Misalnya kita punya tanaman nih, misalnya kayak punya bunga anggrek, atau bunga mawar, atau nanam cabai, berkebun di sebelah rumah, ada mini garden gitu, disiram. Misalnya tanamannya itu tertutup gitu, nanti dibuka biar terkena sinar matahari. Nah, setelah terkena sinar matahari adanya fotosintesis. Nah, itu akan membuat tanaman lebih hidup dan cepat tumbuh. Besoknya gimana? Besoknya pagi kalian melakukan hal itu lagi, menyiram lagi, baru membuka tempatnya. Nah, itu adalah pola yang diulang dalam kehidupan sehari-hari. Sama kayak kalian contohnya sekolah deh. Kalian hari Senin siap-siap mandi dan bangun tidur, mandi dan segala macam. Misalnya ada yang bangun dari subuh, selesai mandi kalian berpakaian, berangkat sekolah, belajar, istirahat, belajar lagi, pulang. Habis sampai rumah kalian istirahat, malamnya belajar sedikit, besoknya diulang lagi seperti itu, ya kan? Atau ditambahkan main game, main Roblox, ke Gunung Mon, Kalimantan,
dikejar kuyang. Dah. Nah, itu adalah pengenalan pola. Kalian tuh secara tidak langsung sudah menerapkan beberapa bagian, beberapa prinsip yang ada di coding atau berpikir komputasional. Terus ada abstraksi melihat peta. Nah, ketika kita melihat peta, kita hanya melihat jalan utama dan gedung penting. Detail-detail kecil seperti pohon atau tiang listrik tidak ditampilkan karena tidak penting untuk menentukan arah. Contoh, kalian melihat undangan, ada tahu undangan nikah? Ada kan denah petanya? Apa biasanya yang di situ ditaruh? Ada masjid, jembatan biasanya kan? Biasanya yang dibuat gedung-gedung, beberapa gedung menjadi sebuah patokan dan tempat acara. Tidak digambarkan tiang listrik, ada pohon, ada batu, ada aal yang di pinggir jalan, misalkan contoh. Ya kan? Berarti abstraksi itu contohnya seperti itu. Hal-hal penting saja yang dikerjakan atau dilakukan. Nah, ini terus ada algoritma. Resep kue bolu. Contoh, resep kue bolu ini algoritma. Resep kue bolu punya langkah-langkah yang jelas. Campur telur, gula, tepung, panggang sekian menit, lalu jadi adonannya dan segala macam bisa jadi apa? Kue bolu. Kalau urutannya salah, kue bisa gagal. Karena apa? Kadang bisa terlalu keras atau lembek atau hancur pada saat pembuatan, itu bisa jadi. Biasanya kalau kita contoh deh yang sering kalian lihat, orang itu bisa kadang membongkar sesuatu, iya kan? Tapi biasanya apa? Susah menyatukan kembali. Nanti entah ada mod yang ketinggalan. Loh, kok masih ada mod yang ketinggalan? Biasanya tuh sering tuh cowok yang beki motor misalnya, atau kakak-kakak kalian beki motor, tiba-tiba, loh, kok masih ada bautnya satu? Perasaan sudah semua nih, motor sudah utuh nih, tapi masih ada bautnya satu atau dua. Yang mana yang belum kepasang ya katanya, bongkar lagi. Nah, itu kalau urutannya salah, itu yang algoritma. Makanya semuanya harus tersistem dengan baik. Paham sampai sini? Nah, mari kita refleksi sejenak, apa itu berpikir komputasional dengan bahasamu atau kata-katamu sendiri. Siapa yang bisa ngasih contoh apa itu berpikir komputasional? Nih, apa itu berpikir komputasional dengan kata-katamu sendiri? Siapa yang mau ngasih? Ayo silakan, siapa yang berani? Nih, pakai pegang. Ya, ngomong aja langsung, gak usah diklip. Berpikir secara komputasional adalah cara berpikir sesuai urutan dan juga secara logistik. Boleh. Tadi apa diulangin yang jelas biar teman-temannya dengar sekali lagi. Berpikir komputasional adalah konsep berpikir secara komputer yang biasanya kita terapkan secara logistik dan sistematik. Nah, betul itu. Ada lagi? Sini. Klipnya. Ada lagi yang mau ngasih contoh? Oh, enggak, Bapak tunjuk aja. Enggak apa-apa, Al. Jawab, Al. Gak usah takut, Al. Ini loh bukan ujian, Al. Enggak apa-apa. Apa berpikir komputasional, Al? Kalau berpikir seperti komputasional seperti berurutan. Nih, apalagi habis berurutan? Dekomposisi. Gak tahu. Ngapain aja jadi abi di kelas tadi. Jadi apa itu berpikir komputasional itu, coba kalian pikirkan. Komputasional tadi itu apa ya? Apa, Sofi? Ingat. Apa berpikir komputasional? Algoritma apa? Dekomposisi juga. Jadi berpikir komputasional dengan bahasamu sendiri itu kamu ingat aja. Oh, berpikir komputasional itu adalah belajar menggunakan teknik komputer dan kita terapkan dalam
kehidupan kita atau kehidupan kita sehari-hari. Udah gitu aja. Misalnya kalian dengan kata-katamu sendiri. Ini apa gunanya dengan kata-katamu sendiri? Kalian melatih cara kalian berbicara, menggunakan bahasa. Ketika kalian terpaku dengan AI terus, kalian atau textbook terus, kalian tidak akan membuat otak kalian itu bekerja dengan kreativitas kalian. Kurang gitu loh jadinya. Makanya kadang Bapak sering ngasih soal itu yang nanti menjelaskan sesuatu hal itu dengan bahasamu sendiri. Itu juga melatih kalian dalam membentuk kreativitas kalian. Sebutkan 4 prinsip utamanya. Apa aja? Ya. 4 prinsip berpikir komputasional apa aja? Dekomposisi, apalagi sama-sama? Pengenalan pola, abstraksi, sama algoritma. Baika paham? Bisa diulangin apa aja tadi? Dekomposisi, apa lagi habis itu? Pengenalan pola. Bisa dibantu Farah? Bisa dibantu? Abstraksi dan algoritma. Masa Faika nggak hafal 4 itu aja? Nah, berikan contoh masing-masing prinsip dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dekomposisi apa? Ayo. Membersihkan rumah. Yang tadi selain yang di Bapak sampaikan tadi, apa? Masak. Boleh. Ya kan masak biasanya berurutan tuh, masak nasi juga. Tapi kan masak nasi sekarang mudah, bisa pakai menggunakan rice cooker. Tapi kalau misalnya masak nasinya pakai panci atau dandang itu, biasanya ada urutannya kan, dibersihkan dulu dan segala macam boleh, menjadi bagian-bagian kecil. Apalagi selain dekomposisi kan ada yang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, apa? Apa? Kalian ini takut kayaknya memberikan pendapat, mengerjakan hal-hal yang penting terlebih dahulu, misalnya di rumah. Hal-hal penting di rumah terlebih dahulu itu seperti apa? Contoh, ada Elisa contohnya. Makan. Misalnya kalian sebelum mau main, ngapain dulu hal-hal pentingnya? Makan dulu. Nanti siapa tahu pas main pingsan. Temannya sibuk gotong. Mama Nauranya pingsan. Kenapa dia pingsan? Belum makan 1 minggu. Enggak, bercanda itu. Satu misalnya belum makan siang. Terus kena terik matahari panas, bisa mengakibatkan pingsan, segala macam. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu hal-hal penting seperti makan, dan apalagi yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Mandi ya. Misalnya mau sholat, keringatan ya, habis main sholat. Baunya itu kan hal-hal penting yang harus kita mandi. Tujuannya apa? Biar harum, menjaga kesehatan, ya kan? Membersihkan kita dari kuman dan segala macam. Ada contoh lain lagi selain abstraksi atau yang prinsip-prinsip yang lain? Ada contohnya? Siapa yang bisa berikan contoh lagi? Danang? Habibi? Tahu sesuatu hal tentang berpikir komputasional? Gak apa-apa nak, menyampaikan sesuatu hal itu mau salah mau benar itu gak apa-apa, nanti dibenarin, nanti dibantu teman-teman. Nah, ketika nih aja Bapak selingin sedikit lah. Ketika kita itu sering diam atau tidak berani mengungkapkan sesuatu, apa yang terjadi dengan negara kita sekarang? Ya kan, terlalu banyak diam, mengakibatkan orang semau-maunya dalam melakukan sesuatu hal, korupsi dan lain sebagainya. Makanya pendidikan kita bisa tidak merata seperti ini. Ada yang sekolahnya negerinya bagus, ada yang sekolah negerinya yang biasa aja, ada yang ketinggalan semuanya dan tidak ada internet. Maka dari itu dengan pemanfaatan pembelajaran coding dalam kehidupan sehari-hari kita harus memaksimalkan semuanya, ya. Kalau menyampaikan sesuatu hal itu nggak apa-apa, asal jangan sembarang ngomong aja.
Dah, sekarang kita lanjut mengerjakan soal dulu ini. Bapak bagikan kertas. Kalian bisa mengerjakan, waktunya mungkin sekitar 10 menit ya. Ditulis saja nomor 1, nomor 2, nomor 3, ada 3 soal situ. Semuanya kalian bisa jelaskan ya. Menggunakan bahasa kalian juga tidak apa-apa. Yang penting dikerjakan. Nah, bisa dikerjakan itu. Kalau nggak lihat, nanti Bapak zoom. Bisa kalian langsung kerjakan, kalian isi. Kelihatan? Enggak. Masa nggak kelihatan? Sepuluh menit ya. Sebentar Bapak zoom lagi. Kalau misalnya ada yang bingung, bisa ditanyakan. Maju aja ke depan. Mau di nggak turunnya?
So, ada yang sudah? Yang sudah boleh dikumpul ke depan. Yuk, 5 menit lagi. 5 minutes. Empat menit. Tiga menit lagi ya.
Waktunya habis, silahkan dikumpul. Siap, Bapak. Kenapa ini bisa terpotong kertasnya? Oh, kayak gitu minta aja lah kertasnya. Oke, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Segera. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita itu membuat simpulan dulu. Ayo Jal, cepet Jal. Ijal. Kesimpulan kita hari ini, berpikir itu keren. Nah, berpikir komputasional adalah cara berpikir logis dan sistematis untuk memecahkan masalah dengan menggunakan atau menerapkan teknik komputer dalam kehidupan sehari-hari. Itu membantu kita menyelesaikan berbagai masalah sehari-hari yang kecil sampai yang besar. Lalu keterampilan ini sangat penting untuk belajar coding, teknologi, bahkan memahami kecerdasan buatan atau AI di masa depan. Serta tadi kita sudah mempelajari 4 prinsip berpikir komputasional. Apa aja? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Dalam kehidupan sehari-hari juga kita bisa memberikan contohnya. Mungkin hari ini sampai sini saja pembelajaran berpikir komputasionalnya. Selanjutnya, nextnya kita mungkin bisa menggunakan gadget, pakai plug lah, ada plugnya. Jadi menggunakan gadget segala macam.
Mungkin hari ini sampai dan cukup itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.